Tenang sama senang beda. Kalau senang mungkin banyak harta, bisa beli apapun yang ia inginkan, itu hanya sebatas senang. Tapi tenang itu walaupun gak ada materi, dia hatinya bisa tentram, senang, bahagia, jauh dari kata galau. Dia merasa dunia ini tidak ada artinya. Semua sudah Allah takdirkan. Dia tidak pernah gelisah, dia tak pernah risau ketika orang lain bisa beli mobil, bisa beli pesawat segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, semoga Anda semua diberikan Allah limpahan rezeki, Anda semua disehatkan Allah, Anda semua dimudahkan urusannya, serta diberkahi oleh Allah umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kultum Ramadan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan impian setiap manusia yang hidup di permukaan bumi Allah ini. Karena kebahagiaan itu tidak semuanya manusia bisa miliki. Ada orang yang kaya raya, tapi kalau ditanya dia tidak bahagia. Ada orang sederhana, ketika ditanya ternyata dia bahagia. Apa yang menjadikan seseorang itu bahagia? Pada kesempatan ini akan kita bahas. Ada 4 hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama, yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup itu adalah dzikrul dzunubil madiyah, mengingat kembali dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Ketika mengingat dosa di masa yang lalu, yang timbul di benak kita adalah menyesal. Yang timbul di benak kita adalah bertaubat kepada Allah. Bagaimana caranya agar dosa-dosa di masa lalu bisa diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mampu mengingat dosa-dosa di masa yang lalu, akan terhindar kita dari sifat sombong, akan terhindar kita dari sifat ria. Dengan hilangnya sifat sombong, hilangnya sifat ria, maka dipastikan rendah hati itu akan lahir di jiwa kita. Disitulah akan datang kebahagiaan itu. Bahagia, tenang hatinya, ingat selalu akan dosa. Ya Allah, dosaku banyak ya Allah. Dia terus memperbaiki diri. Disitulah Allah kasih ketenangan. Ingat hadirin, semua orang mungkin bisa senang, tapi tidak semua tenang. Bedain, tenang sama senang hanya beda satu huruf, tapi dalam kondisi nyata itu beda. Perasaannya beda. Tenang sama senang beda. Kalau senang mungkin banyak harta, bisa beli apapun yang ia inginkan, itu hanya sebatas senang. Tapi tenang itu walaupun gak ada materi, dia hatinya bisa tentram, senang, bahagia, jauh dari kata galau. Dia merasa dunia ini tidak ada artinya. Semua sudah Allah takdirkan. Dia tidak pernah gelisah, dia tak pernah risau ketika orang lain bisa beli mobil, bisa beli pesawat segala macam. Itu tandanya hatinya tadi tenang, bahagia. Maka ingat-ingatlah dosa-dosa kita di masa yang lalu. Satu. Yang kedua, hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu adalah wanisyanul hasanatil madiyah. Lupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa yang lalu. Lupakan. Jangan pernah ingat-ingat kita pernah bantu orang 10 juta, kita pernah bantu orang kasih mobil, kasih kereta. Nggak usah diingat-ingat. Kalau diingat-ingat nanti nggak bahagia, jatuhnya nanti nggak ikhlas. Dia ingat jasanya kepada orang lain,
Ketika dia butuh, dia ungkit lagi. Dulu aku bantu kamu, kenapa sekarang gak bantu aku? Berarti gak ikhlas. Sedangkan ruh ibadah itu adalah ikhlas. Kalau beribadah tidak ada ikhlas, ibarat tubuh kita tanpa nyawa, tanpa ruh, mati ibadahnya, enggak ada pahala, yang ada cuma lelah. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan, niatkan karena lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah terjadi, ya udah, selesai, kita bantu dia, lupakan kebaikan kita di masa yang lalu, akan mendatangkan ketenangan hati, bahagia dalam kehidupan ini. 2, yang ketiga yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu, kata Rasulullah, adalah wa nazarahu ila man fawqahu fid din. Dalam hal keakhiratan atau dalam hal agama, dalam hal yang berkaitan dengan amal, kita pandang orang yang di atas kita. Dia hafal 1 juz, pandang, aku harus hafal 2 juz. Dia bisa infak 10 juta, aku harus bisa infak 20 juta. Boleh melihat yang di atas kita, tapi dari segi akhirat, dari segi agama. Lihat aja, jangan lihat yang di bawah kita. Jangan pula nanti kita lihat dia sholatnya cuma 3 waktu, aku pun 3 waktu. Jangan. Lihat orang-orang yang posisinya ibadahnya lebih banyak dari kita, sehingga motivasi, semangat untuk memperbanyak amal kepada Allah akan timbul. Lihat orang yang di atas kita dari segi akhirat, akan bahagia kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu, kata Rasulullah, adalah wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Dalam hal yang berkaitan dengan dunia, lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan lihat yang di atas kita, dia punya mobil, aku harus punya pesawat. Jangan bergaya sesuai isi dompet. Jangan bergaya model ngutang. Dia beli Fortuner, kita beli Fortuner, tapi modal ngutang. Jangan, akan mendatangkan kegelisahan. Kalau kita ngutang untuk menyaingi tetangga, nggak ada gunanya. Lihat yang di bawah kita saja, bro. Dia punya sepeda motor, masih ada yang lebih rendah dariku. Dia punya sepeda dayung, cuman aku punya sepeda dayung, dia jalan kaki, aku ngontrak, dia nggak punya rumah. Gitu dalam hal keduniaan. Lihat orang yang posisinya di bawah kita. Begitu saudara, dimanapun Anda berada. 4 hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup. Yang pertama, ingat dosa-dosa kita di masa yang lalu. 2, lupakan kebaikan-kebaikan kita di masa yang lalu. Yang ketiga, dalam hal yang bersifat akhirat atau bersifat agama, lihat orang yang di atas kita. Yang keempat, dalam hal yang bersifat keduniaan, lihat orang yang di bawah kita. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa disimak, difahami, kita menjadi orang yang bahagia hidupnya, baik di dunia ini sampai nanti di akhirat, dan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Kultum kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus pantau channel ini. Insyaallah setiap hari akan kami upload video-video Kultum yang menginspirasi kita semua. Bisa ditonton sambil menunggu buka puasa mungkin. Insyaallah bermanfaat. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.